Faiza Soraya, 42, seorang ibu rumah tangga di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara meregang nyawa diduga di tangan anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Kasus ini sontak menggegerkan publik lantaran usia terduga pelaku yang masih sangat belia. Jadi anaknya itu masih SD kelas 6, memang badannya gede, besar, ucap seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Kamis, tanggal 11 Desember tahun 2025. Warga juga mengungkapkan jika Faiza Soraya adalah ibu rumah tangga yang tertutup. Ia jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Korban disebut hampir tidak pernah bergaul dan sangat jarang keluar rumah. Mereka itu orangnya tertutup, jadi satu keluarga itu jarang keluar rumah. Hanya saja, ketika berpapasan barulah mereka menegur kami. Korban memang tidak pernah bergaul dengan tetangga dan tidak pernah keluar, ungkap warga. Jarangnya interaksi ini membuat warga tidak mengetahui masalah internal di dalam rumah tangga tersebut, hingga akhirnya warga dikejutkan dengan adanya pembunuhan di dalam rumah. Kita tidak tahu permasalahan keluarganya. Yang kami tahu itu saat kejadianlah ada pembunuhan, ucapnya. Namun, warga menduga kuat bahwa motif pembunuhan berawal dari masalah rumah tangga. Mungkin karena emaknya itu cerewet, jadi mungkin sakit hati. Padahal, sudah mau tamat sekolah pelaku ini. Dalam agama, keluarga mereka kuat, katanya. Semenjak kasus ini viral, potret-potret kebersamaan Faiza Soraya dan sang anak banyak beredar di media sosial. Beberapa video menunjukkan momen ketika mereka berjoget bersama di TikTok. Sebuah video yang direkam di tahun 2020 memperlihatkan Faiza Soraya sedang main TikTok bersama suami dan kedua anaknya. Di video itu, terlihat SAS yang ketika itu masih berusia 7 tahun. Ia terlihat memakai kaos warna hitam, berdiri di samping kakak perempuannya yang berhijab. Di foto lain yang juga beredar di medsos, tampak berpose akrab dengan sang ibu. Keduanya selfie bersama sambil SAS membuat lambang hati menggunakan tangan. Di foto yang lain lagi, Faiza Soraya tampak merayakan ulang tahun SAS. Ia memberi putri keduanya itu sebuah kue ulang tahun bertema Frozen berwarna biru. Polrestabes Medan mendalami kasus pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa tragis terjadi pada Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku yang diamankan saat ini berinisial A, 12. A diduga menikam ibunya, Faiza Soraya, 42, hingga tewas di tempat tidur. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengonfirmasi bahwa pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Pelaku sudah dibawa ke Polrestabes Medan, hingga kini masih proses pendalaman dan pemeriksaan dengan pendampingan, ucapnya. Masih kita periksa, karena masih kecil dan trauma, dan harus ada pendamping nih, kata AKBP Bayu saat dikonfirmasi awak media. Sementara itu, motif di balik perbuatan keji tersebut masih menjadi fokus penyelidikan. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk jumlah dan luka tusukan pada korban. Untuk tusukan terhadap korban kita masih didalami, lanjutnya. Kronologi seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah, tepatnya di kamar tidurnya. Korban saat itu ditemukan oleh anak pertamanya di dalam kamar tidur yang sudah tergeletak di atas kasur, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Anaknya tersebut berteriak meminta pertolongan. Mendengar adanya suara tersebut, suami korban pun segera turun dari kamar tidur dari lantai 2, ucap seorang warga yang ditemui Tribun Medan, Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025. Suami korban melihat istrinya sudah terkapar di tempat tidur langsung menelepon pihak rumah sakit Columbia. Setibanya di rumah korban, seorang dokter langsung mengecek kondisi korban, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Korban ditemukan dengan kondisi di sekujur tubuh ada beberapa tusukan dan darah berceceran di lantai, ujarnya warga. Hingga akhirnya suami korban menelepon petugas Polsek Medan Sunggal dan petugas tim Inafis Polrestabes Medan tiba di lokasi. Petugas tim Inafis pun langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, katanya. Ia mengatakan,
Penyebab kematian korban masih belum diketahui, terduga anak kedua korban menjadi pelaku pembunuhan. Diduga anak keduanya yang melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri, lanjutnya. Hingga kini anak kedua korban didampingi ayah kandungnya dibawa ke Polsek Sunggal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.